Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Glow, tentunya dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Jepang dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi S2-nya di NUCB, Business School di Nagoya, Jepang. Sudah bersama kita Mbak Tiara Hairunisa atau yang biasa disapa dengan Mbak Tiara langsung nih dari Nagoya. Konnichiwa, Mbak Tiara. Konnichiwa, Mas Bruno. Genki Genki desu desu ka? ka? Genki desu. Mbak Tiara, arigato gozaimasu. Terima kasih banyak sudah mau sharing kepada kita di sini bagaimana sih perjuangan seorang Mbak Tiara bisa daftar dan berkuliah di salah satu kampus terbaik di Jepang, NUCB Business School, jurusan manajemen. Semoga semakin banyak ya teman-teman nanti terinformasi dan terinspirasi dari perjalanan ya Mbak Tiara dan bisa menjadi the next Mbak Tiara nih, bisa kuliah ke luar negeri, khususnya di NUCB Business School. Amin. Untuk itu kita persilahkan kepada Mbak Tiara untuk memulai sharing sessionnya. Terima kasih Mas Gulo dan teman-teman. Yang tadi Mas Gulo sudah memperkenalkan, nama aku Tiana Renisa dan teman-teman bisa manggil aku Tiara. Hari ini aku mau sharing tentang perjalanan aku kuliah di jurusan manajemen di NUCB Business School. Nah, sebelumnya kita flashback sebentar nih. Aku lulus S1 dari Universitas Indonesia, jurusannya sastra Jerman, di mana Wow, aku belajar tentang budaya Jerman, bahasa Jerman, dan hal-hal yang berbau tentang Jerman. Akhirnya tuh gampang, ternyata enggak. Jadi selama perjalanan 4 tahun S1 itu aku kayak, "Ah, lanjut enggak ya, kayak gitu. Tapi akhirnya aku tetap selesaikan. Dan ternyata setelah lulus aku menemukan passion aku. Ternyata aku lebih suka kerja di perbankan atau yang ngitung-ngitung gitu. Aku suka banget. wow, Akhirnya aku lanjut kerja, aku coba apply kerja di beberapa perusahaan, akhirnya aku keterima di bank gitu, terus lanjut sampai 6 tahun. Dan paling lama aku kerja di Bank Jerman, namanya Deutsche Bank, kalau teman-teman tahu. Nah, itu di sana aku selain melakukan pekerjaan aku suka, ngitung-ngitung dan segala macam, akhirnya bahasa Jerman aku juga kepake ini Mbak gitu, Tiara menarik ya, lumayan. menarik Kenapa? sekali. Ya ini Mbak Tiara menarik sekali, jurusan S1-nya sastra, tapi kerjanya lebih kurang 6 tahun itu di dunia perbankan. Iya, iya, karena aku ngerasa kayaknya di Indonesia itu orang-orangnya baik-baik ya. Jadi ketika kita lulus S1 itu apa ya, pengalaman dan pengetahuan kita nol kan tentang dunia kerja. Tapi karena semua orang baik-baik, kita tuh diajarin banget dari nol sampai akhirnya kita bisa. Nah, menurut aku selama 6 tahun itu aku bisa survive karena learning by doing. Dimana artinya itu kita mengajarkan segala sesuatu itu karena kita terbiasa kan. Kita diajarin dan kita kerjakan setiap hari, akhirnya kita menjadi mahir gitu. Nah, karena aku ngerasa nyaman di dunia perbankan, aku ngerasa kayaknya ini passion aku. Aku mau serius di bidang ini. Terus selain di bidang profesional, aku juga suka kegiatan sosial. Dan selama aku kerja di bank itu, semua perusahaan itu ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, di mana kita melakukan kegiatan sosial seperti apa ya, literasi keuangan kepada mahasiswa ataupun anak-anak SMA. Karena di Indonesia ini pengetahuan tentang mengatur keuangan itu masih minim sekali. Jadi Mhm, mhm. kami sebagai perwakilan dari perusahaan perbankan itu istilahnya berkewajiban untuk membantu masyarakat untuk lebih melek lagi bagaimana mengatur uang seperti menabung, investasi, dan lain sebagainya. Dan selain itu, kami juga mengajari anak-anak kecil buat lebih cinta lingkungan. Seperti di foto ini kalian bisa lihat aku nanam pohon tuh sama anak kecil, itu seru banget. Jadi aku suka banget selain kerja, ya ini Wow, juga kegiatan yang sangat menyenangkan menurut aku. Nah, lanjut. ya menarik Karena aku sekali. ngerasa itu, Ya Mbak Tiara, boleh tolong diceritakan seperti apa sih Mbak Tiara dulu waktu S1-nya, kegiatannya apa aja? kegiatannya ya aku cuman kuliah sih karena apa ya? Karena susah jadi aku kayak
harus belajar keras gitu. Tapi selain belajar bahasa Jerman, aku juga mencoba tuh Mas untuk eh, apa ya, mengasah kemampuan bahasa Inggris aku. Karena UI itu universitas nomor satu di Indonesia kan, jadi ada banyak kayak partnership sama universitas lain di dunia atau paling tidak di ASEAN gitu, di Asia Tenggara. Jadi kami mengadakan banyak acara seperti student conference. Jadi ketemu banyak delegasi dari negara-negara yang berbeda kan. Nah, di situ aku bisa belajar tentang komunikasi sama orang yang berbeda budaya, terus mengasah kemampuan bahasa Inggris aku juga. Jadi benar-benar aku terbantu banget dan juga aku menjadi lebih pede untuk ngomong di depan orang banyak dalam bahasa Inggris itu. Jadi ya selain kuliah aku juga sibuk di bidang kayak gitu. Kita bilangnya sih International Student Conference ya. Makasih Mbak Tiar. Nah, iya, aku lanjut ke kenapa aku lanjut mau S2 karena aku ngerasa oke, perbankan ini ada passion aku mau serius. Jadi aku mulai cari-cari tuh informasi tentang S2 dan sebagainya. Akhirnya aku ketemu jurusan ini, MSc in Management gitu. Kenapa MSc in Management? Sebelumnya uh, aku mulai dari awal dulu ya, dari milih negaranya. Karena aku uh, suka banget Jepang. Karena seperti yang kita semua tahu, Jepang itu terkenal dengan budayanya. Tahu teman-teman tahu anime gitu kan. Rata-rata orang di Indonesia pasti pernah nonton anime kan. Sama aku juga. Jadi Aku juga. melihat melihat Jepang itu kayak wow banget gitu kan, negaranya bersih, aman dan segala macam. Jadi aku langsung spesifik tuh ke negara Jepang. Terus aku langsung search sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, sebelumnya aku sempat kepikiran untuk ke Singapura juga nih Mas Gulo karena lebih dekat ke Indonesia. Kalau ada apa-apa tuh aku bisa cepat pulang kan. Tapi setelah berbagai pertimbangan seperti biaya hidup, eh, terus uang kuliahnya juga biaya sewa apartemen. Mungkin teman-teman sini juga tahu ya, kalau di Singapura itu harga sewa apartemen sangat-sangat tinggi. Nah, jadi aku ngerasa kayak ya udah aku coba cari negara yang lebih affordable atau yang lebih terjangkau untuk kantong aku. Akhirnya Jepang. Terus saat aku cari tentang program ini namanya MBA, Master in Business Administration. Terus di bawahnya itu ada MSc in Management. Jadi kayak program utamanya itu MBA. Jadi pas aku cari MBA in Japan keluarlah sekolah aku MUCB Business School. Artinya itu Nagoya University of Commerce and Business. Ini kampus swasta di Nagoya, Jepang. Nah, setelah aku perbandingin antara MBA sama MSc itu aku lebih tertarik tentang program MSc in Management. Kenapa? Satu, untuk knowledge improvement itu MSc in Management itu lebih general. Jadi bisnis manajemen secara umum. Dia nggak spesifik ke industri, misalnya perbankan atau finansial gitu. Semua semuanya bisa. Karena kita belajar tentang basic-basic uh, manajemen bisnis gitu kan. Terus seperti yang kalian lihat di meme ini, kenapa aku pakai meme karena biar lebih santai aja. Karena anak sekarang kan kayak suka koleksi meme, jadi biar relate gitu. Nih. Jadi menurut aku MSc in Management tuh nanti akan membantu aku untuk knowledge improvement dalam hal kayak belajar dasar-dasar akuntansi. Nih, kalau lihat meminya tuh kalkulasi dosa-dosa. Supaya kita makin pintar hitung-hitungan. Kenapa? Karena selama aku kerja di perbankan nih Mas Gulu, aku ngerasa aku bisa melakukan pekerjaan tersebut, tapi aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Kayaknya bukan aku doang ya, banyak orang yang ngerasa seperti itu karena kita cuma ngerjain setiap hari. Kita tahu, tapi misalnya kita ditanya kenapa kita milih angka ini atau memilih informasi ini, seringnya kita nggak tahu alasan di balik itu. Kita cuma tahu karena itu yang kita kerjain setiap hari. Nah, aku nggak mau terjebak di zona nyaman seperti itu. Jadi, aku pengen tahu, oh, gimana sih caranya supaya
Misalnya mau buat laporan keuangan yang benar dan yang baik atau laporan keuangan yang sehat itu seperti apa sih? Aku mau tahu dari diriku sendiri, makanya aku pilih jurusan ini. Terus yang paling jelas lagi, pastinya itu bukan yang aku pelajarin dulu kan, karena S1 aku sastra Jerman. Dan aku pengen kayak lebih tahu lagi tentang ekonomi dan bisnis. Nah, yang kedua itu career development. Aku rasa bukan aku doang kan yang harapannya setelah S2 itu gajinya naik. Bener nggak sih teman-teman? Supaya nggak kejadian kayak di meme yang sebelah kiri tuh, PSBB, pas saya buka bersih gitu. Nggak mau kan dompet kita kayak gitu. Jadi pastinya aku berharap setelah S2 ini selesai, aku akan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi kan. Nah, selain itu, karena MSc in Management ini jurusannya cukup umum ya, berarti aku bisa dapat kesempatan untuk career change. Misalnya aku sekarang di perbankan. Setelah aku belajar tentang MSc ini, MSc in Management ini aku lihat, oh ternyata ada industri lain loh. Misalnya kayak agriculture, komoditi, atau bahkan startup nih yang lagi booming sekarang kan. Kalau aku belajar tentang manajemen secara umum, aku bisa masuk ke industri manapun. Contohnya, eh, startup kan sekarang lagi menjamur ya, berarti mereka butuh business development officer. Nah, kerjanya apa sih business development officer itu? Kerjanya melakukan analisa pasar, analisa keuangan perusahaannya supaya perusahaannya bisa berkembang. Nah, hal-hal seperti itu dipelajari nih di MSc in Management. Jadi, menurut aku ini jurusan yang tepat buat kebutuhan aku dan juga tujuan aku di masa depan. Nah, selanjutnya, gimana ya caranya untuk masuk ke jurusan ini dan ke sekolah ini? Nih, ini aku udah buatin buat teman-teman list apa aja yang aku persiapkan waktu aku daftar sekolah ini. Nah, eh, sekedar informasi aja, aku persiapannya sekitar 6 bulan nih Mas Gulo, karena waktu itu aku mulai kuliah di September 2021 dan aku sudah mempersiapkan diri dari November 2020 loh untuk tes segala macamnya. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya tuh minta TOEFL kan ya, negara manapun pasti minta TOEFL. Nah, untuk Jepang, dia ada perbedaan, mereka minta TOEIC. Mungkin nggak semua teman-teman di sini tahu TOEIC itu apa. Nah, perbedaan TOEIC sama TOEFL itu, di dalam TOEIC tidak ada tes speaking. Karena itu ternyata berasal dari cara pengajaran bahasa Inggris di Jepang. Di Jepang itu bahasa Inggris hanya diajarkan dalam berbentuk grammar dan reading. Jadi orang Jepang itu kenapa, mungkin kalian tahu juga terkenal, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Tapi bukan berarti mereka tidak mengerti bahasa Inggris ya. Mereka cuma tidak bisa bicara bahasa Inggris. Akhirnya lahirlah tes TOEIC ini buat orang-orang yang pemalu gitu, nggak biasa membahasa Inggris tapi sebenarnya nggak mengerti kan. Nah, untuk TOEFL dan TOEIC ini sistem skornya berbeda. TOEFL ini yang aku ambil adalah IBT, paper based, tapi waktu itu ngerjain udah di komputer sih. Nah, itu skornya seperti yang teman-teman tahu itu dari 0 sampai 120 kan. Nah, kalau untuk TOEIC itu 0 sampai 990. Jadi dari scoring aja sudah berbeda. Nah, tapi untuk sekolahku mereka terima dua-duanya. Nah, untuk TOEFL ini di Jepang itu sangat menurut aku cukup rendah ya kalau kita bandingin dengan negara Eropa ataupun Amerika. Nah, untuk kampus aku sendiri, TOEFL-nya cukup 82 saja skornya. Sedangkan kalau kalian mau kuliah di Amerika itu biasanya mereka minta minimal 100 atau di Eropa itu mereka minta minimal 90. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngerasa nggak pede sama bahasa Inggrisnya tenang aja kalau di Jepang itu standarnya agak sedikit rendah daripada negara lain. Terus untuk TOEIC itu berapa? Skornya minimal 750. Gitu. Nah, terus yang kedua, ini apa sih GMAT dan GRE? Ya, mungkin nggak semua orang familiar ya sama GMAT dan GRE. Atau mungkin teman-teman yang pernah coba lamar kuliah di Amerika mungkin tahu nih GMAT dan GRE. Dan biasanya kalian menghindari banget kan ini. Karena ini tentang matematika. Jadi aku ya paham banget semua orang takut ngerjain GMAT dan GRE. Nggak apa-apa, aku juga kayak gitu dulu. Bener-bener susah, aku
Ya aku tahu banget rasanya stres karena satu matematika itu di dalam pendidikan Indonesia tuh sering dianggap apa ya, momok ya kayak hal yang menakutkan gitu. Jadi apapun yang menyangkut matematika kita langsung takut duluan padahal belum tentu kita nggak bisa ngerjainnya. Terus yang kedua matematika dalam bahasa Inggris kan. Dan mungkin nggak semua orang waktu SMA-nya belajar bilingual kan. Jadi wajar banget kalau kita takut, tapi nggak usah khawatir. Sekarang sudah banyak kan GMAT dan GRE tes yang online gitu buat kita coba-coba. Nah, aku juga mulai dari sana dulu. Aku coba buat kayak mock test gitu, baru akhirnya aku bayar. Dan kalau nggak salah di Indonesia tuh lumayan mahal ya, satu kali tes itu 3,5 sampai 5 juta. Jadi menurut aku teman-teman harus persiapan agak agak lama gitu, minimal 3 bulan lah belajar setiap hari soal-soalnya terus kalian baru tes yang beneran. Nah, untuk sekolahku mereka skornya juga nggak terlalu tinggi kayak Eropa atau Amerika. Di sekolahku cukup skornya 600 aja untuk eh, GMAT. Jadi biasanya kan kampus lain di Amerika atau Eropa tuh mintanya 650, 700. Kalau sekolahku itu kayak agak rendah 600 aja. Nah, bahkan mereka menawarkan waiver di mana GMAT sama JAR ini tidak dibutuhkan untuk jurusan aku, MSc in Management, karena untuk jurusan aku itu nggak terlalu fokus di akuntansi atau financial analysis kayak MBA, jadi bisa dihapuskan dengan syarat eh, pelamar atau calon mahasiswa itu bisa membuktikan mereka pernah kerja di perusahaan internasional atau multinasional dalam jangka waktu yang cukup gitu untuk membuktikan mereka sudah terbiasa berkomunikasi di lingkungan yang berbahasa Inggris cukup kayak gitu aja. Nah, terus yang ketiga, nah biasanya teman-teman yang ngefans dengan negara Jepang tahu nih JLPT. Itu apa eh, tes kemampuan bahasa Jepang kan. Nah, ini sangat membantu kalau teman-teman punya JLPT yang levelnya lumayan tinggi, kayak N2 atau N1. Kenapa? Karena itu nanti berguna untuk cari kerja sampingan selama di Jepang atau berguna untuk eh, ambil ekstra course di dalam bahasa Jepang. Nah, untuk aku sendiri JLPT aku masih rendah sih. Aku cuman ya N4, N3 gitu. Tapi cukup banget membantu untuk kehidupan aku di Jepang. Nah, yang keempat itu recommendation letter. Mungkin banyak teman-teman yang ragu ya. Aduh, udah lama banget S1-nya, terus aku nggak deket sama dosen. Biasanya itu kan yang pertama kali muncul di pikiran pas kita lihat syarat masuk kuliahnya. Aduh, harus submit recommendation letter nih. Dosennya ingat nggak ya sama aku? Atau kalian bisa ganti dengan recommendation letter dari bos. Kalian juga takut kan? Aduh, nanti ketahuan dong aku mau resign. Sama aku juga pas mau mempersiapkan recommendation letter ya kayak gitu. Aku nggak apa-apa, pede aja aku coba email dosen yang menurut aku apa ya bukan dekat secara personal tapi aku sering ambil kelasnya. Misalnya kalian bisa mulai dari situ dulu. Dosen yang sering kalian temuin. Coba email mereka. Terus mungkin kalau kalian ada 2 3 layer bos, coba yang paling akrab gitu. Jadi kayak yang bosnya langsung, misalnya ke manajer kalian atau kayak apa ya namanya, supervisor ya. Coba eh, tanya-tanya dulu sama mereka, mau nggak mereka bersedia. Nah, kebetulan untuk aku sendiri aku pakai dua. Satu dari dosen, dua dari manajer aku. Dan surprisingly manajer aku kayak positif banget waktu itu. Dia malah senang banget aku mau S2 gitu. Ya udah kayak ya berjalan dengan lancar tuh. Nah, biasanya recommendation letter itu ada jangka waktunya ya. Maksudnya sekolahnya tuh ngasih deadline kan biasanya kayak Mhm, mhm. eh, 1 bulan ya biasanya. Tapi karena ya orang yang kita mintain itu sibuk, kalau aku sih aku kayak ya ini mungkin agak bohong ya, tapi nggak apa-apa demi keselamatan kita. Jadi aku bilangnya 2 minggu, aku butuh 2 minggu gitu. Supaya mereka cepat ngasihnya dan kalau misalnya dosen atau seniornya ini berhalangan, kita bisa langsung cepat cari orang yang lain kan, supaya kita kayak nggak kejar-kejaran karena deadline itu tadi. Nah, setelah kita udah siapin TOEFL, GMAT, JLPT, dan recommendation letter, biasanya kita disuruh submit dokumennya antara itu lewat email atau lewat sistem. Nah,
Setelah itu nanti sekolahnya akan melakukan documents and background screening. Kira-kira itu 2 minggu sampai sebulan prosesnya. Kenapa mereka melakukan ini? Ya jelas karena mereka mau memvalidasi apa yang kita tulis kan. Biasanya kita kasih CV kita di awal, resume. Mereka mau cek beneran nggak sih si Tiara ini kerja di Deutsche Bank atau dia cuma edit-edit CV aja gitu. Karena itu kan reputasi mereka ya. Misalnya mereka taruh di website ada Mas Gulo atau Tiara nih dari Indonesia kerja di company ini ternyata bohong gitu. Itu kan reputasi mereka. Jadi Benar. menurut aku itu sangat reasonable ya. Terus, nah kalau sudah selesai dan kalian lulus background screening, nanti mereka akan ngasih exam. Kalau aku itu namanya essay exam, di mana aku harus nulis essay on the spot sama pengujinya itu dikasih topiknya on the spot satu topik. Nah, sebelumnya tuh kita udah dikasih tahu kita akan ada exam ini. Nah, jadi persiapan aku apa ya? Waktu itu aku mulai baca karena menurut aku supaya lancar menulis kita harus banyak baca dong. Baca artikel dalam bahasa Inggris atau artikel-artikel bisnis karena sekolah yang aku tuju adalah business school. Nah, waktu itu aku dapat temanya tentang hmm, first mover business. Karena kayaknya waktu 2020 itu kan yang lagi booming startup ya. Nah, aku pakai contohnya Gojek, thanks to Gojek aku keterima. Jadi aku kayak nulis tentang, oh kalau di negara aku ada bisnis ini nih, mereka pertama kali ojek online segala macam. Itu semua dalam bahasa Inggris dan dikasih waktu kalau nggak salah 1,5 jam untuk selesaiin. Kayak selesai nggak selesai ya itu yang dikumpulkan gitu. Ya, Mbak Tiara itu spesifiknya nulis tentang apanya, Mbak? Bisnis itu tentang apanya? Tentang operasionalnya kah? Bagaimana dia itu growth-nya kah? Kalau aku waktu itu kan first mover advantage artinya gini, bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang tapi akhirnya grow into something. Nah, itu terserah kita, Mas, mau nulisnya jadi seperti apa. Tapi yang aku tulis kayak gitu. Dan eh, setelah exam itu aku dikasih tahu kan hasilnya aku lulus dan lanjut interview. Nah, mereka itu senang sama essay aku karena aku kayak apa ya, kasih konteks negara. Aku berasal Indonesia. Jadi katanya ya itu menambah nilai plus itu. Karena bukan cuma kayak nulis tentang bisnis secara umum, tapi ada konteksnya, ada konteks negara, ada konteks kayak apa ukuran perusahaannya startup kayak gitu. Jadi menurut aku teman-teman bisa coba hal yang sama gitu. Kalau kalian dikasih exam, coba lebih spesifik, lebih kontekstual sesuai dengan topik yang dikasih. Terus selanjutnya interview. Nah, untuk di kampus aku itu penguji interview ada 2 orang. Itu lumayan bikin deg-degan sih. Karena udah lama nggak ngomong bahasa Inggris, terus ini kayak diuji lagi. Nah, yang paling mungkin aku bisa spill sedikit ya Mas, kayak pertanyaannya apa aja sih? Silakan, Mbak. Standar. Iya, standar sebenarnya, tapi mungkin kita harus coba persiapkan. Yang pertama itu jelas kenapa Jepang? Kenapa kalian pilih negara Jepang? Terus yang kedua, kenapa kampus ini dan jurusan ini? Nah, tadi kayak aku bilang, itu yang aku jawab tuh kepada para penguji. Karena background kerja aku segala macam dan personal interest aku. Nah, terus yang ketiga itu biasa setelah kalian lulus itu kalian mau apa? Jadi kayak future plan-nya biasanya setelah 2 sampai 5 tahun setelah lulus mau ngapain? Apakah stay di Jepang? Terus kalau iya stay di Jepang mau ngapain? Cari kerja atau membuat bisnis atau pulang ke negara asal? Nah, itu juga dijelaskan kenapa. Pokoknya kayak personal motivation kita lah kenapa kita milih kampus dan jurusan ini. Begitu. Nah, lanjut ya. Ya, Setelah Mbak. Ya, semua rangkaian, ya, mohon maaf sebelum kita lanjut. Ini kita kalau ngomongin surat rekomendasi tadi, ini Mbak Tiara dari pemberi rekomendasi, memang pemberi rekomendasinya memang murni mereka nulis tentang Mbak Tiara atau Mbak Tiara tolong dong buatin draftnya. oke, pertanyaan yang bagus, benar sekali. Itu yang bikin kita bingung juga ya di awal. Formatnya kayak apa sih? Atau eh, sekolahnya ada ngasih format sendiri nggak? Nah, kebetulan sekolah aku ngasih format kayak recommendation format lah ya. Boleh diikutin, boleh enggak. Nah,
itu sangat membantu ya. Jadi kita tahu apa sih yang harus ditulis. Untuk aku sendiri, eh, aku mengajukan, kalau aku bilang gitu kan ke orang yang aku minta, ke dosenku sama manajerku, ini aku ada template-nya. Tapi kalau ibu mau kasih komen yang pribadi di luar template ini sangat-sangat boleh dan sangat-sangat membantu. Nah, akhirnya mereka dua-duanya memilih pakai template mereka sendiri. Tapi kita kasih tahu aja, oke Bu, tolong ditulis poin ini gitu. Nah, akhirnya mereka tulis sendiri dan aku kasih tahu juga misalnya panjangnya berapa sih? Satu halaman cukup kah? Dua halaman cukup kah? Gitu. Nah, Baik, cara makasih menjawab Mbak ya. Tiara. Nah, dan untuk semua dokumen ini ada essay dan yang lainnya. Ini Mbak Tiara mempersiapkan sendiri atau ada reviewer, ada teman-teman yang bantu ngecek atau seperti apa? Oh, kalau aku enggak sih, aku sendiri karena lumayan waktunya kan kayak cuman sebentar gitu. Untuk menyiapkan semuanya itu 1 sampai 2 bulan doang. Jadi aku kayak, karena udah nervous sendiri jadi aku kayak nggak sempat gitu mikirin buat minta tolong temanku untuk ngecek. Jadi aku ya udah sendiri aja. Tapi mungkin bisa juga teman-teman kalau nggak pede itu bisa tanya temennya kayak bantu dong cekin ini apa kayak recommendation sudah rapi belum gitu. Tapi kalau essay mungkin bisa untuk latihannya kalian latihan terus minta cek teman ya. Tapi untuk exam sendiri kan on the spot jadi pasti nggak ada waktu buat koreksi atau apa ya apapun yang bisa ditulis itu yang disubmit gitu. Makasih Mbak Tiara. Iya, masakan kan. Ya, kita lanjut. Nah, setelah semua rangkaian ini, akhirnya aku dapat pengumuman itu lewat email dan dikirim surat aslinya lewat pos. Nah, kira-kira kayak gini formatnya. Jadi, Wah, kayak aku bilang kan, aku persiapannya bulan November, terus mereka kasih pengumuman Februari untuk aku masuk di bulan September. Gitu. baik. Mbak Nah, Tiara sudah makasih banyak udah menunjukkan letter of acceptance atau surat cintanya dari NUCB Business School di Nagoya, Jepang. Semoga semakin banyak ya anak-anak yang terinspirasi nih teman-teman. Nanti wah makin giat lagi, makin berusaha lagi. Semoga nanti menjadi the nextnya Mbak Tiara bisa kuliah di NUCB Business School Jepang. Amin. Mbak Tiara, apakah ini kampus pertama yang Mbak Tiara coba untuk daftar kuliah ke luar negeri? kalau yang langsung itu, ya ini yang pertama dan aku langsung keterima. Tapi kalau flashback sebelumnya tahun 2017 aku pernah mau ke Aussie lewat Australian Awards. Nah itu tapi prosesnya agak berbeda sih. Karena kita apply ke beasiswanya dulu kan baru ke kampusnya. Jadi aku Mhm. gugur di beasiswa otomatis ya belum sempat kayak apply ke universitasnya ya. Jadi bisa dibilang ini kampus pertama dan aku langsung keterima. Wah, bersyukur sekali dan senang banget ya Mbak Tiara pastinya ya. Iya, benar. Gak nyangka karena aku ngerasa kayak bahasa Inggrisku masih jauh daripada baik gitu. Waktu nulis essay sama interview gitu. Baik, Mbak Tiara. Dan ini masih kampus aja ya, berarti Mbak Tiara kan belum cari untuk funding dan yang lainnya ya. Belum. Ya, Mm-mm. makasih Mbak. Nah, lanjut. Ya, setelah aku dapat kayak pernyataannya kamu diterima, nah terus kayaknya selang 1 bulan gitu, si sekolahnya tuh email ke aku Mas dulu. Nah, oh karena kamu tanpa beasiswa alias kayak dari dana pribadi, ini pemerintah Jepang sangat baik dan sangat dermawan. Mereka menawarkan beasiswa allowance. Itu artinya kayak beasiswa untuk uang saku, lumayan lah untuk bantuin karena kita di Jepang gitu. Nah, apa sih nama beasiswanya? Sorry, mungkin teman-teman tahu ini Monbu Kagakusho atau JASO. Bahasa Inggrisnya JASO. Nah, ini untuk semua level. Kalian S1, S2 pun bisa mendapatkan beasiswa ini. Berapa besarnya? 48.000 yen atau kalau kita kursin ke Indonesia itu ke rupiah sekitar 5 juta. Itu lumayan banget. 5 juta per bulan. Nah, berapa lama kita dapatnya? Ini ada yang 12 bulan, ada yang 6 bulan. Ini tergantung bulan di mana kita mulai kuliah di Jepang. Kenapa berbeda? Karena di Jepang itu
uh, ada yang namanya fiscal year atau tahun fiskalnya itu berbeda dengan negara yang lain. Biasanya kalau Indonesia itu kan fiscal year-nya sampai akhir tahun ya, Desember. Kalau di Jepang itu tahun fiskalnya itu sampai Maret. Dan jadi kayak budget atau apa ya Mas, kayak anggaran pemerintahnya itu dimulai dan diakhiri di bulan Maret. Jadi mereka bikinnya kayak gitu. Harus ngepas sampai Maret. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang beruntung memulai kuliah di spring, musim semi itu bulan April, kalian dapatnya 12 bulan, 1 tahun sampai tahun berikutnya. Tapi kalau kayak aku itu kan September aku mulai kuliahnya itu fall season, jadi aku dapatnya yang 6 bulan, Oktober sampai Maret. Itu lumayan banget untuk nutupin selama 6 bulan pertama. Nah, persyaratan juga gampang. GPA-nya itu waktu S1 2,30 gitu. Atau kalau untuk yang kuliah S1 pakainya tes TOEFL-nya. Hasilnya harus minimal minimal B2. B2 itu kira-kira skor 80-an ke atas gitu. Nah, gimana sih cara dapetin scholarship ini? Yang aku bilang tadi, aku dapatnya dari sekolah kan. Nah, karena memang dari Jasonya itu sendiri maunya sekolah yang kayak ngasih ini nih kandidatnya yang menurut kami berhak mendapatkan beasiswa. Nanti Jasnya tinggal validasi dokumen dan akhirnya oke mereka approve gitu. Jadi untuk beasiswanya tidak bisa dilakukan sendiri mas. Misalnya aku mau Mhm. daftar dong Jaso, aku tapi nggak bisa. Jalurnya tuh memang kita ke kampus, kampus ke Jaso seperti itu. Wow, Nah, ini menarik sekali. Dan Mbak Tiara, ini mau daftar beasiswanya minimal IPK-nya 2,3. ya, Wow, kita kan paling tinggi kan IPK kan 4 ya Mbak. Berarti yang heeh. masih 2,3 minimal itu masih bisa ya? Di bawah 3 untuk daftar Iya, makanya beasiswa aku ini ya. juga kaget sih. Heeh. Karena di Oke, Indonesia biasanya IPK yang bagus tuh 3 atau 2,75 lima, gitu. iya Di benar. sana iya 2,30 boleh gitu. Jadi masih ada harapan teman-teman. Ya, lanjut. Gimana aku dapat pengumumannya? Nah, waktu itu lewat email aja sih aku kayak dikasih tahu, oke, kalian yang menerima email ini berarti kalian mendapatkan beasiswa segini gitu. Dan cara pengambilannya juga dijelasin sama sekolahnya. Biasanya itu kita ke sekolah mas kayak ke kantor administrasi lah ya, tata usahanya gitu. Kita kayak, halo, kita mau ambil beasiswa saya bulan ini dong, tanda tangan. Terus udah nanti sama sekolahnya ditransfer ke rekening. Atau bisa juga dalam bentuk cash gitu sih. Itu Baik. setiap 1 bulan sekali. Ya Mbak Tiara ini klarifikasi ya sekali lagi. Berarti udah lulus dari kampusnya, Mbak Tiara nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya. Jadi ini memang langsung ditawarin sama kampusnya, Mbak Tiara ini ada nih beasiswa Justice Scholarship untuk kamu. Gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Wow. Dan kita juga nggak mengajukan sih kayak sekolahnya mungkin lihat sendiri dari profil kita gitu. Gitu. Jadi kayak beberapa orang ngerasa ih random banget. Tapi menurut aku ya nggak random lah pasti sekolahnya udah ngecek profil kita kan. Gitu. Nah terus ini walaupun 6 atau 12 bulan durasinya nggak bisa kita ambil langsung ya guys. Ya. Aku mau semuanya dong di awal nggak bisa. Karena ini beasiswa jadi ya harus setiap bulan supaya ngecek ya kalian masih kuliah nggak sih. Jangan-jangan harus dikasih kabur. Gitu. Benar. Oke, lanjut. Nah, setelah masuk kayak apa sih belajar di sana? Serem gak sih? Kalau aku jujur pas masuk ya mas takut karena ya ampun aku nanti temennya bule-bule gimana ya aku bahasa Inggrisnya jago gak sih? Bisa nggak ya aku ikutin pelajarannya? Jujur aku ngerasa kayak gitu dan itu nggak apa-apa itu sangat normal teman-teman. Wajar banget karena kita bukan native speaker kan, pastinya kita akan mengalami kesulitan. Tapi setelah setiap hari kita ngomong bahasa Inggris, lama-lama kita lancar kok, gitu. Nah, kayak apa sih belajar di kampus aku? Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya nonton kontennya Dunia Kampus di Jadi PNS yang Harvard Business School, itu mirip programnya. Kita namanya case study method, di mana kita itu bukan belajar kayak modul biasa, misalnya modul microeconomics dihabisin tuh, bukan kayak gitu.
tapi kita belajar tentang microeconomic di dalam konteks. Contohnya itu kayak kita bilangnya case study. Contohnya kita belajar tentang perusahaan yang namanya jadi PNS. Bagaimana perusahaan jadi PNS ini melakukan bisnisnya, terus mengatur keuangannya, terus organisasinya siapa aja sih anggotanya, ada Mas Dulu dan teman-teman. Kayak gitu. Jadi bukan cuman kayak oh teorinya begini udah. Biasanya kan kita waktu kuliah di Indonesia kayak gitu kan. Jadi pas awal aku pasti adaptasi banget. Karena aku udah kebiasaan kayak guru yang nyuapin, aku paling kayak nanya gitu. Tapi untuk case study itu kebalik, kita apa ya istilahnya tuh kayak participation based learning. Jadi eh, dosennya ngajar, kita pun harus berkontribusi dengan hasil yang kita baca tadi, case-case yang kita baca kita sampaikan, oh ini loh case-nya tentang ini gitu. Seperti yang kalian lihat nih ada foto aku di tengah itu aku lagi group discussion. Jadi eh, aku harus share apa aja sih yang aku baca menurut aku case-nya begini. Nah, menurut temanku bisa yang baliknya kan. Jadi di situ kita kayak kumpulin informasi, akhirnya bersama grup itu nanti kita sampein di kelas, oh kalau grup aku begini mikirnya gitu. Jadi di sana kita bukan cuman belajar teorinya ya, akhirnya kita belajar bagaimana kita berkomunikasi, sharing ideas dengan teman-teman dan menghargai pendapat orang lain. Di sini kita bisa lihat karakter orang lain juga nih teman-teman. Kayak ada yang ngotot, ih, pokoknya ide gue yang paling bener lah gitu. Nah di situ kita belajar kan gimana kita menyatukan ide yang berbeda. Tuh. Terus karena temennya lihat nih di foto yang aku 1 sama 3 itu semuanya bule-bule kan. Nah di situ kita belajar banget gimana kita berinteraksi dengan orang yang apa punya multicultural sama multidisiplin background. Kenapa aku bilang multidisiplin juga? Karena aku jurusannya S1 keterjemahan kan. Temenku yang dari Prancis mungkin S1-nya psikologi atau yang dari Jerman dia belajarnya hukum itu semuanya kita punya background masing-masing dan biasanya kita dalam cara berpikir tuh agak bias. Kayak maksudnya gini, menurut hukum ini benar kok atau menurut psikologi ini salah gitu. Nah, gimana caranya kita orang yang berbeda-beda isi pikiran ini bisa kayak eh, berpikir bersama dan akhirnya kita agree atau setuju terhadap suatu hal gitu. Itu lumayan ya, kayak agak culture shock sih di awal. Kenapa? Karena mungkin ini aku bisa share juga ya Mas dulu. Kayak kita orang Asia itu biasanya takut ngomong kan, kayak malu-malu gitu. Tapi orang bule biasanya dia kayak ceplos-ceplos. Nah itu kita kalau nggak biasa mungkin baper ya kayak astaga kayak orang ini nggak ada sopan santunnya banget padahal bukan kayak gitu memang kita beda budaya aja kan gitu pas aku di awal agak lumayan kaget sih terus sama dosen-dosen di sana juga kan kalau di Indo kita panggil bapak ibu ya di sana pakai nama aja gitu atau enggak ya kalau mau sopan ya bolehlah pakai misalnya Prof Gulo gitu tapi panggil Gulo aja bisa nah itu aku agak nggak biasa aku ngerasa nggak sopan gitu ya agak norak ya guys di awal. Terus lanjut, nah gimana belajarnya itu selain case tadi ada juga kita kayak in class quiz sama exam. Biasanya examnya final report sih, kayak nulis-nulis. Jadi di kelas aku banyak ngomong, tapi untuk eh, apa tugas akhirnya itu biasa banyak nulis. Nah di situ kita latihan banget tuh gimana kita menulis hasil pemikiran kita sendiri dan jangan ada yang plagiat gitu ya. Ya wajar sih kita kalau kuliah kayak males kan, aduh males banget ngerjainnya. Jadi copy-copy deh dari jurnal orang lain. Jangan ya teman-teman karena dosennya kan dia pakai alat gitu untuk ngecek plagiarismenya berapa persen gitu. Nah, terus mau aku mau apa ya kayak infoin juga ini khusus case aku personal ya. Sekarang aku lagi menempuh program yang namanya Early Completion di kampus aku itu ada program kayak gitu. Jadi yang normalnya itu aku bisa lulus dalam waktu 2 tahun, tapi sekarang aku coba lulus dalam waktu 1,5 tahun. Lumayan bisa menghemat tuition fee kan teman-teman. Nah, gimana caranya untuk ikut program itu? GPA-nya minimal 3,00. Jadi aku bisa kayak ngajuin ke sekolahku.
dari semester pertama aku bilang, nih ini apa GPA aku 3,00, aku mau ikut program yang ini apa aja syaratnya. Nanti sekolahnya kasih tahu dan membimbing kita dan eh, administration officer-nya juga kayak memonitor progres kita. Tiara kamu masih bisa nih 1,5 tahun atau kalau kita kayak ya performanya menurun mereka kan ingetin juga, "Nah, kamu nggak bisa kamu lulusnya normal aja gitu." Nah terus kalau kampus lain atau kampus pada umumnya biasanya S2-nya nulis apa untuk kelulusan? Tesis kan? Atau yang bisa dibilang disertasi. Ya, ya tesis ya namanya. Mhm. Nah, ya. Kalau di tempatku bukan tesis, namanya case writing. Jadi kita harus research satu company, ini bebas di Jepang ataupun dimanapun negara lain atau tentang perusahaan di Indonesia juga boleh. Nah, aku milihnya perusahaan di Jepang. Nah, itu apa sih yang aku tulis? Jadi aku pilih satu company. Nah, aku harus mencari masalah yang ada di dalam company ini. Gimana aku tahu masalahnya? Aku kayak research gitu kan. Menurut aku ini masalah nih. Gitu. Terus aku ajuin ke profesornya. Terus dia kayak approve. Oh iya benar, ini bisa jadi masalah yang jawabannya atau solusinya kita cari sendiri juga. Jadi kita cari masalah dan cari solusinya gitu kan. Nah, terus eh, setelah case-nya kita tulis itu sama kayak tesis. Kita harus melakukan tesis defense atau kita melakukan case presentation. Di situ ada dua penguji. Penguji utama yang sekaligus pembimbing kita, terus penguji yang kedua. Biasanya penguji kedua itu orang yang field-nya atau kayak research field-nya itu eh, sama dengan eh, topik tesis kita gitu. Jadi misalnya untuk case aku berbicara tentang sustainability in the business, kayak keberlanjutan tentang lingkungan gitu. Nanti penguji keduaku juga orang yang memang expert di bidang itu. Sekarang aku lagi ngerjain case writing itu guys. Terus eh, aku belajar apa aja di sana. Ini aku mau show kalian kayak daftar mata kuliah yang sudah aku ambil. Nah, ini aku sekarang, jadi aku lupa aku udah biasa atau belum. Aku sekarang di semester ketiga. Jadi ini semester terakhir aku, hopefully. Jadi aku sudah belajar selama 2 semester. Nah, ini yang sudah aku ambil matkulnya selama 2 semester. Dan kalau teman-teman bisa lihat, total kredit atau SKS yang aku sudah selesaikan itu eh, 34. Jadi aku kurang 6 lagi gitu. Nah, terus aduh Menarik. GPA aku kelupaan tapi nggak apa-apa. Itu kayak gabungan semuanya. Dan ini aku harus kayak di atas 3 lagi ya ini. Ya itu kayak gabungan semuanya tapi nggak berpengaruh ke apa namanya ke kelulusan aku gitu. Karena di sekolahku dia cara ngitung GPA-nya agak beda sih. Karena di tempat seingatku di Indonesia kita ada kayak grade-nya tuh A minus, Mhm. B plus, B minus gitu kan. Kalau di kampus tuh cuma A, B, C gitu. Jadi agak kompetitif gitu. Nah, terus ini kalau kalian bisa lihat nama course-nya agak unik kan. Kayaknya di kampus Indo nggak ada tuh. Mhm, mhm. Design Thinking on Big Data AI. Tapi ini menurut aku atau teman-teman sudah tahu ini apa, topik yang lagi happening banget kan sekarang. Kayak blockchain gitu, AI, Yes. artificial intelligence. Nah, itu kita belajar tentang itu. Jadi menurut aku beruntung sih bisa belajar di sini. Terus risk management and sustainability itu tadi kayak bagaimana sih perusahaan itu apa namanya, kayak mempertahankan bisnisnya dan juga tetap eh, apa ya kayak bertanggung jawab tentang lingkungan gitu. Terus belajar juga tentang leadership and organizational behavior. Mungkin ini kalau di kampus Indonesia itu ya apa namanya eh, HR ya kayak tentang human research course-nya mirip-mirip gitu lah tentang HR gimana perusahaan mengatur pegawainya, terus menentukan kayak CEO atau pengurus dari perusahaan tersebut dan lain-lain. Terus menurut aku semuanya cukup unik dan juga menambah apa ya, mau wawasan buat aku yang tadi antara aku mau tetap di perbankan atau bisa berganti industri gitu kan.
Nah, ini yang paling unik itu ada matkul tentang entrepreneurship and family business. Kenapa menurut aku unik? Karena ini memperkenalkan tentang bagaimana perusahaan di Jepang itu bertahan dan rata-rata itu perusahaan top di Jepang adalah family business. Seperti yang kita tahu kayak Toyota, Suzuki itu semuanya dimulai dari bisnis keluarga. Itu Toyota, Suzuki itu nama-nama pendiri perusahaannya dan mereka berhasil bertahan bahkan sukses di kancah internasional selama ratusan tahun kan. Jadi kita di sana belajar tentang apa ya kayak kiat-kiat sukses bisnis ini, kenapa bisa sesukses itu. Nah, di sana kita bukan belajar tentang strategi bisnisnya aja, tapi kayak filosofi tentang berbisnis di Jepang. Contohnya, mereka ada istilah kayak Sanpoyoshi itu tiga hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan, yaitu supplier, customer, dan lingkungan. Jadi mereka melakukan bisnis berdasarkan prinsipal ini. Nah, menurut aku itu unik banget sih. Sebelumnya kan kita mungkin cuma tahu gimana eh, cara melakukan bisnis secara umum, tapi nggak spesifik tentang negaranya gitu sih. Terus sisanya menurut aku ya kayak kayaknya di kampus lain juga diajarin, tapi mungkin namingnya berbeda gitu. Terus karena ini kampus Jepang, aku dapat itu juga kelas elementary Japanese. Kenapa? Karena di Jepang itu seperti yang teman-teman tahu kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi menurut aku sangat-sangat penting kita belajar bahasa Jepang walaupun itu sangat dasar. Itu nggak apa-apa, kita harus mulai dari awal lagi belajar bahasa Jepang dari kayak huruf-hurufnya gitu sampai kita lancar berkomunikasi. Karena ya jujur aja setiap hari itu kalau kita nggak bisa bahasa Jepang ya mungkin kita bahasa tubuh ya. Kayak beli sesuatu gitu ya tunjukin aja barangnya. Atau enggak kita kayak minta mereka lihatin harganya. Terus. Nah, lanjut. Menarik, Selain kuliah Mbak aku Tiara. ngapain aja sih? Mm-mm. Ya, maaf sebelum lanjut, di sini menarik ya. Di sini ada attendance 14 14 77. Berarti Oh, setiap kita masuk tuh selalu di absen begitu, Mbak Tiara. betul. Jadi karena aku nggak tahu kalau di kampus di Indonesia gimana sekarang, tapi kalau di aku tuh kayak ada Google Form. Kita ngabsen dari sana. Terus ada kodenya, cuman dikasih di dalam kelas. Jadi kalau kita nggak masuk ya kita nggak bisa ngakalin gitu. Kita harus lihat kodenya di dalam kelas. Gitu. Jadi 14 itu karena aku 2 kredit, 2 SKS. Jadi totalnya 14 berarti aku masuk terus. Kalau 7 itu berarti 1 SKS. Nah, aku so far masuk terus guys. Karena aku takut nggak bisa ikutin materinya gitu. Sebenarnya Ya, boleh sih kalau di kampusku kayak bolos 1 hari atau satu sesi itu nggak apa-apa, masih bisa lulus matkulnya. Cuman kalau aku pribadi aku orangnya agak serius gitu. Jadi aku masuk aja gitu. menarik, Mbak. Kalau Oh, untuk size kelasnya sendiri, maksudnya berapa jumlah yang hmm. diterima di manajemen itu bagaimana, Mbak Tiara? Nah, karena aku ini kampus internasional, jadi ada kayak dua macam mahasiswa gitu. Yang pertama yang reguler, ini aku kayak aku full time student di sana. Terus yang kedua itu exchange, pertukaran pelajar tuh ada banyak banget. Jadi eh, size kelasnya tuh tergantung juga berapa banyak exchange yang ada di tahun atau di semester itu. Karena untuk regular student sendiri itu nggak terlalu banyak sih, kami kayak cuma 30, 40 gitu. Yang paling banyak exchange. Karena apa kampus kami ada banyak partnership di Prancis, Jerman segala macam. Jadi biasanya kalau mereka lagi rame gitu satu kelas minimal 50 orang bisa sampai 70. Jadi itu rame banget. Dan kita semua harus partisipasi kan. Jadi semakin rame semakin kompetitif mas kita kayak rebutan. Aku mau ngomong dong, aku mau ngomong gitu. Karena keaktifan di dalam kelas sih sangat ngaruh ke grade kita. Terima kasih, Mbak. Mm-mm. Nah, selama di Nagoya ini kalau aku lagi nggak ada kuliah, aku ngapain ya? Nih, pertama itu ada beberapa kegiatan yang diarahkan sama sekolahnya, maksudnya mereka yang memfasilitasi. Contohnya, nih aku di fotonya aku pakai kimono kan, itu
lagi cultural trip di ceremony. Mungkin beberapa teman ada yang tahu kalau di Jepang tuh kita minum teh kan, bukan kopi. Kalau di Indonesia terkenalnya setiap hari minum kopi, di sana minum teh, minum ocha gitu atau matcha. Nah, di situ aku bisa bisa menikmati pengalaman pakai kimono, terus ngelihat yang apa orangnya itu bikin teh matcha di depan aku, terus aku minum langsung. Terus itu menurut aku menarik banget. Terus ya seperti yang kalian lihat juga mungkin di Instagram teman-teman yang kuliah di LN pasti mereka traveling kan. Ya sama aku juga. Terus karena aku lagi Jepang aku ke Disneyland kayak gitu. Ya kayak gitu ke Disneyland atau Universal Studio kalau lagi libur kuliah gitu. Terus yang paling rutin aku badminton. Itu ikut eh, yang mungkin teman-teman tahu ya kalau di luar negeri itu kita ada Persatuan Pelajar Indonesia atau yang disebut PPI. Nah, di Jepang itu kita ada juga dan dibagi lagi spesifik ke kota atau prefecture-nya. Nah, aku tinggal di Nagoya, jadi namanya PPI Nagoya. Supaya kita sesama orang Indonesia itu kayak makin dekat, saling membantu itu kita memperkuat komunitasnya dengan olahraga atau dengan acara kebudayaan lainnya. Nah, untuk ini aku joinnya yang badminton supaya aku kayak capek kan ngomong bahasa Jepang sama bahasa Inggris terus jadi ya akhirnya kalau lagi badminton enak tuh bisa kayak bercanda ngomong ngobrol pakai bahasa Indonesia rasanya kayak ya kangennya terobatin gitu. Terus info juga buat teman-teman yang mau kuliah di Jepang atau kuliah di Nagoya tuh jangan khawatir ya. Di sini ada banyak toko-toko Indonesia gitu. Terus ada perusahaan yang didirikan oleh orang Indonesia juga, dia ekspor impor makanan Indonesia. Jadi kayak mau bumbu nasi goreng, sambal itu tenang aja di sini ada. Terus untuk teman-teman yang Muslim juga di sini sudah lumayan terkenal sih halal food gitu. Dan beberapa resto juga sudah kayak kasih dua menu halal atau enggak mereka akan kasih info gitu sih. Jadi nggak usah takut ya teman-teman. Nah terus yang terakhir itu menurut aku nggak kalah penting juga ya selain liburan atau main-main itu networking menurut aku itu penting banget. Nah karena aku ikut jadi anggota PPI tadi, aku bukan cuma ikut sebagai anggota biasa tapi aku ikut mengurus di eh, komunitas PPI ini. Jadi aku dapat kesempatan untuk join ASEAN Nagoya Club. Ini klub apa sih? Ini klub bisnis ya. Jadi bapak-bapak Jepang ini yang ada di foto mereka apa kayak pensiunan perusahaan Jepang dan mereka itu tertarik untuk bikin bisnis di negara ASEAN itu di fotonya aku lagi sama orang-orang Kamboja, Filipina gitu, semua dari negara ASEAN. Jadi mereka mengundang kita anak-anak muda terutama yang belajar bisnis atau belajar kayak hukum dan public policy itu supaya kita sharing sama mereka ada apa sih di Indonesia sekarang, terus potensi bisnisnya apa aja supaya mereka itu bisa mengembangkan bisnis mereka atau mereka bisa membantu kita. Kalau misalnya aku nih aku belajar bisnis kan sekarang, misalnya akhirnya aku berubah pikiran aku mau bikin bisnis jadi di Indonesia tapi yang ada hubungan dengan Jepang kan aku bisa consult sama mereka mereka ini nanti mereka bantuin gitu. Jadi menurut aku ini penting banget networking supaya kenal sama orang banyak dan juga karena aku Jepang aku pengen tahu lebih lebih banyak tentang bisnis Jepang atau bagaimana orang Jepang menjalankan bisnis gitu. Terus em, apa lanjut ya. Ini pertanyaan dari Mas dulu sih kayak suka dukanya belajar di Jepang gitu. Eh, mungkin aku bisa buka dengan pertanyaan ini. Ya, is Japan really that high tech gitu? Kalau kata Mas Justin, what do you mean ya kan? Terus menurut aku apa ya 50-50 gitu dibilang canggih iya Jepang canggih tapi nggak semuanya karena jujur sebelum aku belajar di Jepang aku sebelumnya udah pernah liburan ke Jepang kan tapi apa ya ekspektasi aku agak tinggi tapi ternyata liburan dan hidup di Jepang itu sangat berbeda pengalamannya karena Oke. waktu liburan tuh kita lihat yang kayak positif positifnya aja kan kayak
wah canggih banget nih ada vending machine ya kan masukin koin terus keluar Yes. minuman tanpa ngobrol sama kasir atau apa kayak gitu. Terus mau mau bayar apa tinggal scan-scan gitu. Keren banget kan nih. Contohnya kayak gambar yang di bawah itu aku kasih contoh self check out. Kayaknya di Indonesia udah mulai banyak kan self check out di mana kita nggak usah bayar lewat kasir, kita scan sendiri barang-barang kita, terus bayar sendiri udah terus pergi. Menurut aku ini lebih praktis, sangat praktis dan menghemat waktu kan. Kita kayak mengurangin waktu eh, ngobrol-ngobrol sama tim mbak kasir. Terus juga kalau belanjaan kita dikit, kita bisa nggak usah antri lama-lama kan. Terus juga mungkin apa ya kayak mengurangi beban kerja si mbak kasir juga gitu. Nah, aku kira semuanya se-high tech ini dong di Jepang. Ternyata sampai akhirnya aku berurusan dengan pemerintah birokrasi di Jepang dan juga kayak sewa rumah gitu. Aku kaget dong. Mereka masih pakai fax, guys. Kalian tahu nggak cara pakai fax gimana? Aku nggak tahu pakai fax Wow. gimana. Kayak terakhir aku SD pakai telepon gitu kan, telepon rumah. Terus kayaknya Hmm. SMP sampai kuliah ya email kan. Kita semua rata-rata di Indo sudah punya internet kan. Aku kayaknya Yes. nggak melewati masa-masa fax deh. Jadi waktu aku diminta untuk kirim, contohnya waktu itu aku bayar sewa apartemen. Terus mereka minta dikirimin buktinya. Terus aku tanya ya udah kirim lewat email ya, emailnya apa? Terus mereka kayak bingung gitu, email gitu. Kamu fax aja ke sini, fax. Terus aku harus Google dong guys, kayak gimana ya cara Oke. nge-fax gitu. Jujur aku nggak tahu banget sih. Ya, terus aku nggak punya mesin fax sama sekali. Masa aku beli mesin fax dulu? Terus akhirnya aku kayak cari-cari info. Oh, ternyata bisa di Konbini. Konbini itu convenience store kayak ya Alfamart gitu, Family Mart. Jadi aku ke sana terus aku ya nge-fax sendiri gitu. Mereka nggak pakai email. Terus kalau mau transaksi apapun biasanya mereka lewat telepon juga gitu. Kayak pesan makanan online gitu, mereka lewat telepon. Mereka nggak ada Oke. WhatsApp. Nggak ada. Jadi kayak Oke. hmm, oke high tech nggak ya gitu. Terus kayak urusan sama pemerintah juga mungkin kalau di Indonesia misalnya kita bayar BPJS itu bisa online kan atau auto debit gitu kan. Bener. Di sini tuh aku dapat tagihannya lewat surat mas. Jadi aku kayak setiap bulan atau minimal 1 minggu sekali harus ngecekin kotak surat aku. Nah itu Oke. kayak istilah bisa perlu banget aku benar-benar kayak oke Jepang masih manual loh. Masih manual banget dan itu kalau ada tagihan aku kayak harus ke supermarket lagi ke minimarket gitu nih mbak aku mau bayar ini gitu nggak se high tech itu guys. Jujur di Indo kayaknya semuanya bisa online kan ya mas Zak ya Mhm, kita mhm. belanja di online siapa tahu bayar apapun kayaknya di HP ya. Kalau di Iya. Indo tuh apapun aku tuh kayaknya udah lama banget gak pegang uang cash gitu. Yang penting top up aja tuh yang e-wallet ini udah aman hidup. Kalau di sini aku harus ngecek kotak surat, harus bayar, harus ya ke minimarket bayarnya nggak bisa dari HP gitu. Jadi ya itu suka dukanya agak kaget sih karena di Indonesia menurut aku Indonesia luar biasa loh teknologinya maju dan anak mudanya atau apa kayak orang tua parubaya pun cepet kan nggak apa ya cepet beradaptasi dengan teknologi baru menurut aku Indonesia keren karena di Jepang banyak orang tua mereka sangat sulit untuk beradaptasi terhadap I perubahan see. gitu tuh yang aku kayak oke Indonesia nggak jelek banget kok gitu terus hmm, selanjutnya yang menurut aku paling apa ya kayak mempengaruhi hidup aku sehari-hari gitu bahasa Jepang sebelum datang aku sudah suka Jepang kan aku sudah apa belajar sendiri mas aku ambil kelas bahasa Jepang dan menurut sensei aku atau guru aku yang di Indonesia aku sudah hebat gitu bahasa Jepangnya tapi pas nyampe Jepang kayak ini apa nih kayak meme ini sama aku something in Japanese jawabnya cuma hai gitu kayak iya padahal aku belajar sudah banyak banget tapi penyampainya ini kayak tiba-tiba gagu gitu dia mau apa ya atau kalian mungkin relate kalau lihat meme gitu nonton anime atau drama Jepang ada subtitle kan pas ke Jepang nggak ada subtitle guys jadi
kita kayak harus dengar sendiri, harus ngerti sendiri gitu. Jadi menurut aku ya pas awal-awal aku benar-benar menghindari banget kontak sama orang Jepang karena aku takut nggak bisa ngomong gitu. Dan mereka nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi pas awal ya apa ya nggak sesimpel itu ya, nggak bisa bahasa Jepang itu bukan hal yang simpel karena aku dan teman-temanku yang lain sempat dari negara lain khususnya mereka sempat depresi juga kayak 1 3 bulan pertama karena bingung mau ngomong apa gitu. Terus kayak ditelepon sama pemerintah disuruh bayar BPJS gitu. Mereka ngomong bahasa Jepang terus kita bilang bahasa Inggris nggak bisa. Jadi kita harus kayak wah stres banget menerka-nerka sendiri gitu. Terus buka rekening ya itu Ya. mereka pakai bahasa Jepang itu stres banget sumpah. Dan kita ya terima kasih Google Translate ya udah kita kayak translate translate sendiri lah gitu. Jadi menurut aku dimanapun teman-teman berada adaptasi itu penting. Terus kedua mungkin improvisasi ya. Gimana caranya kita biar bisa survive gitu. Salah satunya ya memanfaatkan teknologi yang ada gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas belum mungkin sudah selesai. Boleh lanjut Mbak Tiara. Iya. Udah sih menurut aku suka dukanya itu aja. Mungkin sukanya di sini ada 4 musim. Jadi kayak setiap musim apa kegiatannya tuh berbeda-beda. Terus bisa pakai baju macam-macam. Jadi kayak musim dingin akhirnya bisa pakai sepatu boot, bisa pakai jaket yang tebel-tebel gitu. Terus musim panas bisa pakai baju yang ya tipis-tipis gitu, yang lucu-lucu gitu sih. Terus di sini buah-buahan itu juga tergantung musim yang 4 musim tadi. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin tuh semua buah-buahannya atau sayur-sayurannya tuh beda. Jadi apa ya, menurut aku itu sukanya sih. Jadi aku bisa coba berbagai macam buah yang sebelumnya di Indonesia mahal gitu. Yang dulu aku kayak harus impor dari Jepang, sekarang aku bisa makan setiap hari. Gitu sih teman-teman. Nah, semoga sharing aku kali ini bisa menginspirasi teman-teman atau yang lagi bingung ke Jepang nggak ya. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan atau kalian milih antara Jepang atau negara lain ya mungkin sekarang jadi lebih yakin gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Mbak Tiara, streskah kuliah di NUCB Business School? eh kayak yang tadi aku bilang awalnya cukup stres, mungkin lebih ke shock, kayak oh metode belajarnya beda. Yang tadi yang biasa disuapin ini kita harus persiapkan sendiri. Terus yang tadinya ya bisa diam aja di kelas, sekarang kita harus ngomong gitu. Aku jujur stres di awal, tapi setelah tahu trik-triknya, terus setelah tahu oh penilaiannya seperti ini, aku akhirnya kayak udah biasa aja sih. Udah lebih menikmati sekarang. Menarik. Ada lagi yang ingin Mbak Tiara sampaikan untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke NUCB Business School di Nagoya, Jepang? Menurut aku mungkin persiapannya selain dokumen-dokumen dan juga akademik, mungkin persiapan finansial juga ya karena apa biaya hidup di Jepang lebih tinggi daripada di Jakarta sekalipun. Terus kalaupun teman-teman apa ya tetap bertekad mau ke sini, mungkin tanya-tanya ke teman-temannya orang Indonesia gimana sih siasat hidup di Jepang kayak nabung, nyimpen uang, atau cari part-time itu gimana. Nah, so far menurut aku komunitas di Indonesia ini walaupun nggak banyak banget orangnya tapi lumayan solid mas. Kayak kita sering dikasih tahu sama senior, oh ini ada part-time ini loh, ini ada job ini loh, lumayan buat tambah-tambahan uang jajan. Terus kayak, oh ini ada kos-kosan murah nih, segini. Karena kita nggak akan tahu informasi itu kalau kita belum ke Jepang kan. Dan sebelum kita ke Jepang, harusnya kita sudah mulai coba kontak teman-teman yang ada di sana atau kita minta kenalin ke temannya teman itu juga nggak apa-apa menurut aku. Teman-teman bisa coba kayak gitu. Atau bisa kontakku juga setelah seminar ini. Kalau aku dengan senang hati bisa kayak sharing gitu ke teman-teman. Makasih banyak Mbak Tiara. Dan yang terakhir nih, kita pengen tahu apa sih harapan seorang Tiara Hairunisa untuk Indonesia yang lebih baik?
harapan aku untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga teman-teman khususnya yang belajar di luar negeri itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu ketika pulang ke Indonesia. Karena eh, ini bukan ceritaku ya, karena aku udah mengalami, tapi aku sering kali ngelihat ya Mas, lulusan luar negeri itu kan harus menyetarakan ijazah ya. Kadang universitasnya mungkin nggak terkenal banget. Nah itu pas kita lamar kerja di sana mereka kayak ini kampus apa sih gitu. Padahal kita di luar negeri udah mati-matian belajar kan. Dan semoga kayak proses penyetaraan ijazahnya tuh nggak rumit ya. Jadi kan teman-teman selesai studi di luar negeri, pulang ke Indonesia, penyetaraan ijazah, terus langsung kayak sambil bisa cepet cari kerja gitu. Karena menurut aku selama aku studi di Jepang, at least di Nagoya ini aku lihat banyak banget loh orang Indonesia yang pintar-pintar gitu. Tapi biasanya mereka kayak enggan atau kayak nggak pede untuk pulang ke Indonesia karena takutnya ilmunya terlalu spesifik atau kayak males sama birokrasi di Indonesia. Jadi menurut aku mungkin ada cara supaya apa ya anak-anak muda berbakat ini bisa difasilitasi lagi untuk berkarya untuk Indonesia dan seperti yang aku bilang sebenarnya Indonesia sangat-sangat sudah maju loh secara teknologi dan ekonomi. Aku lihat Indonesia tuh sebenarnya keren banget, tapi kadang mungkin nggak cukup tempat untuk teman-teman yang bertalenta ini tadi gitu. Makasih banyak Mbak Tiara. Ini luar biasa sekali nih sharing dari Mbak Tiara. Sama-sama juga makasih Mas Gulo udah dikasih kesempatan. Apa kayak ya aku belum pede jujur untuk sharing, tapi ya semoga teman-teman bisa terinformasi dan juga termotivasi. Baik, sekali lagi arigato gozaimasu, Mbak Tiara. Kita doakan sukses untuk studinya dan karir ke depannya. Amin. Dan untuk teman-teman, terima kasih. Semoga yang disaringkan oleh Mbak Tiara tadi memberikan inspirasi untuk teman-teman bisa nanti mencapai cita-citanya berkuliah di luar negeri, khususnya di NUCB Business School di Nagoya, Jepang. Amin. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih, arigato. Semoga kita ketemu di program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih. Terima kasih.